Pemirsa, terima kasih atas kesetiaan Anda untuk tetap bersama kami di Beranda Nusantara. Sekarang kita lanjutkan ke informasi berikutnya. Pertandingan Timnas Indonesia melawan Palestina dalam agenda FIFA Matchday di Surabaya pada 14 Juni 2023 bukan sekedar pertandingan persahabatan. Meski 10% dari penjualan tiket akan disumbangkan untuk perjuangan rakyat Palestina, Timnas Indonesia dituntut meraih poin demi mengejar target menembus peringkat 100 besar FIFA. Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Erick Thohir menegaskan pertandingan uji coba yang telah diagendakan Federasi Sepak Bola Dunia FIFA pada 14 Juni mendatang di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya antara tim nasional Timnas Indonesia melawan Palestina bukan sekadar persahabatan. Saat meninjau kesiapan Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya sebagai gelanggang FIFA Matchday tersebut, pada Selasa 6 Juni, Erick menjelaskan tiket pertandingan untuk kuota 40.000 penonton dijual mulai 7 Juni 2023 secara daring seharga Rp100.000 untuk kelas ekonomi dan Rp250.000 untuk kelas VIP. Sebesar 10% dari hasil penjualan akan disumbangkan untuk perjuangan rakyat Palestina. Namun, Erick mengingatkan bahwa FIFA Matchday merupakan laga serius dan Timnas Indonesia harus punya standar pertandingan yang baik. Targetnya dalam waktu dekat, Indonesia harus masuk peringkat 100 besar FIFA dan selanjutnya mengincar peringkat 45 besar FIFA yang saat ini diduduki Turki. Maka Timnas Indonesia dituntut meraih poin dari FIFA Matchday melawan Palestina di Surabaya maupun saat melawan Argentina di Jakarta pada 19 Juni 2023. Jadi insya Allah ini pertandingan yang sakral, yang baik, ya tidak hanya penting buat tim nasional Indonesia untuk meraih poin. Tentu ini bukan pertandingan FIFA Matchday yang pertama dan terakhir. Tadi saya janjikan bahwa sesuai dengan kesepakatan waktu itu kita akan membawa lagi beberapa pertandingan tim nasional di Surabaya. Sementara manajer Timnas Sumarji mengingatkan kedisiplinan para pemain yang telah dipanggil pelatih Shin Tae-yong untuk menjalani pemusatan latihan di Surabaya telah ditetapkan sejak tanggal 5 Juni 2023 lalu. Dari 26 pemain yang dipanggil hingga hari kedua pemusatan latihan baru 8 yang bergabung. Saya hanya mementingkan bagaimana prestasi anak-anak di Timnas ini. Kalau hanya dikumpulkan untuk berkumpul berlatih bersama aja susah. Ini kan saya mohon kerelaan dan keikhlasan teman-teman, khususnya teman-teman pelatih di masing-masing klub yang sudah betul-betul mensupport, mendukung dengan baik. Saya ucapkan terima kasih. Yang belum, mohon kiranya lah, ayo sama-sama. Ini untuk kepentingan bangsa dan negara, bukan untuk kepentingan lain-lain. Saya kira ini perlu saya sampaikan, ya, agar supaya apa yang menjadi kepentingan kita bersama itu bisa tercapai. Menurut Sumarji, pemusatan latihan Timnas Indonesia dengan waktu yang cukup panjang adalah kehendak pelatih Shin Tae-yong demi membangun kesesuaian chemistry antar pemain saat berinteraksi sebagai tim di lapangan. Perkembangan sepak bola Indonesia dinilai masih belum solid jika hanya dengan berkumpul dan berlatih dalam waktu singkat seperti di beberapa negara maju. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hanif Nasrullah, Kantor Berita Antara mewartakan. Jelang Idul Adha, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memastikan setiap hewan kurban bebas dari penyakit mulut dan kuku. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Sulawesi Selatan, Ruzwan Effendi mengatakan, keamanan hewan kurban terjamin karena setiap hewan sudah mendapatkan vaksinasi. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Sumatera Selatan kini tengah melakukan pemantauan terhadap kesehatan hewan ternak seperti sapi dan kambing. Mengingat hal itu merupakan fokus utama dalam mempersiapkan kebutuhan hewan kurban menjelang Idul Adha. Apalagi masih adanya kekhawatiran masyarakat terhadap penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan ternak.
Untuk itu, seperti dikatakan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Sumsel, Ruswan Effendi di Palembang pada 6 Juni, pihaknya telah melakukan vaksinasi terhadap semua hewan ternak sehingga aman untuk dikurbankan. Dia meminta masyarakat untuk jangan ragu dan takut karena saat ini PMK sudah melandai dan hampir semua hewan ternak yang diperjualbelikan telah melalui proses vaksinasi. Dan tidak hanya sekali, sudah vaksin booster, sudah sampai 3 kali. Nah, itu persyaratan yang memang harus dilalui gitu. Jadi kalau memang belum vaksin udah bisa terdeteksi dia. Oh, ini belum vaksin. Selain melakukan vaksinasi, pemerintah Provinsi Sumsel juga memantau kesehatan hewan kurban di tingkat pemeliharaannya, mulai dari kebersihan kandang, melakukan disinfektan, hingga memperhatikan pakannya. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Winda Tri Agustina, Kantor Berita Antara, mewartakan. Sebanyak 68 warga Kabupaten Madiun tercatat terkena penyakit DBD hingga pertengahan tahun 2023. Koordinator Pencegahan Penyakit Menular, Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun, Agung Dodik Pujianto menyebut dari angka tersebut jumlah kasus terbanyak ditemukan pada bulan Maret mencapai 21 orang. Dinas Kesehatan Dinkes Kabupaten Madiun mencatat hingga saat ini sudah ada 68 kasus demam berdarah dengue (DBD) yang menyerang warga. Para pasien tersebut tersebar di 15 kecamatan yang ada di wilayah setempat. Dari angka tersebut, jumlah kasus terbanyak terjadi pada bulan Maret atau saat peralihan musim penghujan ke musim kemarau. Sementara pada bulan Juni baru ditemukan 1 kasus. Koordinator Pencegahan Penyakit Menular Dinkes Kabupaten Madiun, Agung Dodik Pujianto, di Puskesmas Balarejo, Selasa 6 Juni mengatakan, pemberantasan paling efektif untuk DBD adalah dengan menerapkan pola hidup sehat (PHBS) dan penerapan 3M. Karena hal itulah yang dapat memutus rantai hidup nyamuk Aedes aegypti sebagai pembawa penyakit DBD. Selama 2023 kita ada 68 kasus, mulai dari Januari sampai bulan Juni ini ya, ini sudah masuk Juni. Tinggi tadi di bulan Maret 21 kasus. Karena di bulan Maret itu adalah musim pancaroba, jadi masih ada penghujan, kemudian disertai panas. Di situ nyamuk berkembang sangat banyak sekali, sehingga penyebaran DBD juga diikuti oleh tingginya populasi nyamuk. Meski kasus DBD mengalami tren penurunan, namun pihak Dinkes mengimbau warga untuk memperbanyak minum air putih, guna menghindari risiko dehidrasi serta peningkatan penyebaran penyakit saluran pernapasan. Dari Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Rindu Dwi Kartiko, Kantor Berita Antara, mewartakan. Otoritas Jasa Keuangan Malang menggandeng Babinsa dan Babin Kamtibnas di Kota Malang untuk memperkuat literasi keuangan bagi masyarakat, agar masyarakat terhindar dari penawaran investasi maupun pinjaman daring ilegal. Sosialisasi dan edukasi untuk Bapak Ibu sekalian. Otoritas Jasa Keuangan OJK Malang menggandeng Babinsa dan Babin Kamtibmas sekota Malang untuk memperkuat literasi keuangan bagi masyarakat, agar warga terhindar dari penawaran investasi maupun pinjaman daring ilegal. Kepala OJK Malang Sugiarto Kasmuri pada Selasa 6 Juni mengungkapkan, tingkat inklusi keuangan warga Kota Malang sebesar 86%, sedangkan literasi keuangan di angka 69%. Meski terlihat baik, namun masih banyak warga rentan menjadi korban penawaran investasi dan pinjaman ilegal. Persyaratan mudah, proses cepat, dan tawaran pendapatan tinggi dalam waktu singkat memicu warga untuk mudah tergiur. Yang namanya program literasi itu tidak bisa dilakukan hanya oleh OJK saja, tetapi dilakukan oleh semua lapisan masyarakat, termasuk juga bapak-bapak kita dan ibu yang tergabung di Babinsa dan Babin Kamtibmas, karena mereka yang langsung interaksi dengan masyarakat, ketemu langsung dengan masyarakat. Kalau kami paling sekali-sekali ketemu kan gitu. Kepala Staf Kodim 0833 Kota Malang, Mayor ARM Khairul Effendi mendukung pelibatan Babinsa
agar bisa memberikan pemahaman dan kewaspadaan di tingkat masyarakat. Harapan kami dengan adanya ini, mereka tahu, mereka menularkan ke masyarakat, biar masyarakat kita ini ngertilah sedikit, biar gak gampang ketipu dengan investasi yang menjanjikan. Keberadaan Babinsa dan Babin Kamtibmas ini akan menjadi agen atau kepanjangan tangan OJK di masyarakat. Program ini merupakan tindak lanjut kerjasama OJK dengan Mabes TNI dan Bareskrim Polri dalam penguatan Satgas Waspada Investasi. Dari Kota Malang, Jawa Timur, Saiful Afandi, Kantor Berita Antara mewartakan. Polresta Bogor Kota menangkap 33 tersangka kasus narkoba dalam kurun waktu 1 bulan terakhir. Kapolresta Bogor Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso menyebut di antara ke-33 tersangka, sebanyak 4 orang diantaranya merupakan residivis. Sebanyak 33 orang tersangka penyalahguna narkoba ditangkap Satuan Narkoba Polresta Bogor sepanjang bulan Mei hingga awal Juni. Terdiri dari 16 orang tersangka pengedar sabu-sabu, 4 orang tersangka kasus ganja, 9 orang tersangka pengedar tembakau sintetis, dan 4 orang tersangka pengedar pil psikotropika. Dari tangan para tersangka, seperti dipaparkan Kapolresta Bogor Kota, Komisaris Besar Polisi Bismo Teguh Prakoso, dalam konferensi pers pada 6 Juni, pihaknya menyita lebih dari 1 kg barang bukti, berupa 223,88 gram sabu-sabu, 776,11 gram ganja, 235,22 gram tembakau sintetis, dan 149 butir pil psikotropika. Mereka melakukan aksi dalam sejumlah kasus, 4 kasus di Bogor Utara, 4 kasus di Bogor Timur, 4 kasus di Bogor Selatan, 5 kasus di Bogor Tengah, 9 kasus di Bogor Barat, dan 5 kasus di Tanah Sareal. Para tersangka bertransaksi jual beli dengan sistem tempel atau peta, di mana pembeli memesan ke bandar melalui media sosial. Di antara para tersangka, 4 orang diantaranya merupakan residivis. Residivis menjalani di lapas Paledang, ada yang di Cilegon, ada yang di Cirebon, dan di antaranya ada yang sudah melakukan sekali, 2 kali, dan 3 kali melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan psikotropika ini. Para tersangka narkotika dijerat dengan pasal 112 dan 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana hingga seumur hidup dan denda paling banyak 8 miliar rupiah. Sementara tersangka pengedar obat psikotropika dijerat dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang narkotika dan psikotropika, pasal 60 dan 62 dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah. Dari Kota Bogor, Jawa Barat, Fazar Ilham, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Beranda Nusantara, karena berbagai informasi menarik lainnya akan hadir sesaat lagi.